Anak Melayu tidak lengkap kalau tak berpantun. Pergi ke Sungai Jarang memancing ikan, ikan kecil, ikan tuna. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji. Perkenalkan, nama saya Yosin Mansyah dari Prodi Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dengan bangga mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Mini Power Plant sebagai pemanfaatan potensi energi baru terbarukan di Desa Lancang Kuning, Kabupaten Bintan. Pemanfaatan energi di Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahan fosil. Namun, energi berbahan fosil itu memiliki banyak kekurangan, yaitu tidak dapat diperbaharui. Untuk mengantisipasinya, maka harus mencari energi alternatif lainnya, yaitu energi baru terbarukan. Transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan memiliki masalah yang sangat signifikan, yaitu harganya yang mahal. Penggunaan sumber energi primer berbahan fosil pada wujudnya menjadi energi final seperti energi listrik dan bahan bakar kali memunculkan pengaruh yang buruk. Maka dari itu, kami sebagai penulis menggunakan energi matahari dengan memanfaatkan panas matahari untuk meningkatkan efisiensi energi serta bisa diaplikasikan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis memberikan solusi efektif untuk mengurangi pemakaian energi berbahan fosil, terkhususnya bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan batu bara. Solusi tersebut adalah mini power plant berbasis panel surya yang berasal dari sumber energi matahari. Baiklah, adapun tinjauan pustaka pada penelitian yang dilakukan oleh Idawati pada tahun 2021 yang membahas pengenalan energi baru terbarukan dengan fokus energi matahari pada siswa sekolah dasar dan menengah, yang mana pengenalan tentang berartinya energi baru terbarukan yang menggantikan energi fosil perlu diajarkan semenjak kecil, bahkan di sekolah dasar. Kemudian tinjauan pustaka yang dilakukan oleh Purwanto pada tahun 2021 yang membahas penerapan pembangkit listrik tenaga surya untuk mendukung terwujudnya kemandirian energi listrik di pesantren Rodatullah Isalah, yang mana PLTS merupakan energi alternatif yang tidak menghasilkan pengaruh negatif kepada lingkungan sehingga masyarakat sekitar bisa selalu menghirup angin segar dan juga steril. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Rusdi HA pada tahun 2018 yang membahas tentang konsep rumah menggunakan energi surya, yang mana implementasi surya telah dapat diaplikasikan dengan memandang sebagian aspek, antara lain teknologi buat tenaga surya telah ada di Indonesia, yaitu teknologi panel surya ataupun teknologi penyimpanan tenaga baterai, serta yang sangat utama merupakan energi matahari dan berlimpah, sebab letak Indonesia menurut geografis terletak di Khatulistiwa. Kemudian metode penulisan yang kami lakukan adalah metode pengumpulan data, yaitu dari observasi yang dilakukan pada Desa Lancang Kuning, kemudian wawancara yang kami lakukan kepada beberapa stakeholder yaitu RT dan RW, kemudian sumber data kami berupa data primer dan juga sekunder, dan subjek kajian yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu para stakeholder dari RT dan RW di Desa Lancang Kuning. Kemudian tahapan penulisan kami mengambil data jenis, kemudian lokasi dan juga waktu yang telah dilakukan. Kemudian estimasi biaya komponen. Pertama, solar panel 100 watt peak dengan harga Rp1.000.000, kemudian solar change control atau SCC 10 ampere dengan harga Rp700.000, kemudian baterai aki dengan harga Rp300.000, dan USB hub 4 port dengan harga Rp30.000. Nah, dari prototipe yang kami rancang ini, mini power plant yang dirancang menggunakan panel surya dengan kemampuan 100 watt peak, maka kemampuan daya harianya adalah 0,35 kWh per hari atau 353 watt per hari. Itu merupakan data dari Global Solar Atlas dengan spesifikasi cas ponsel rata-rata dari ponsel yang beredar di Indonesia adalah 5 volt dengan arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Maka daya yang dibutuhkan untuk pengecasan adalah daya sama dengan tegangan dikali arus.
5 volt dikali 2 ampere sama dengan 10 watt. Sedangkan untuk daya hadiahnya yaitu 353 watt dibagi 10 watt sama dengan 35,3 kali per hari. Nah, ini merupakan rancangan dan desain alat. Yang sebelah kiri ini adalah nantinya implementasi dari prototype mini power plant akan diletakkan, dan sebelah kanan adalah dudukan dari mini power plant. Cara kerja dari mini power plant ini ialah bekerja dengan cara mengubah sinar matahari dengan adanya sel surya. Kemudian mini power plant ini agar dapat digunakan saat malam hari, kami menggunakan tenaga baterai ataupun aki sehingga bisa digunakan pada malam hari. Kemudian solar change control untuk menjaga kondisi baterai agar tidak mengalami pengisian yang berlebihan sehingga mini power plant ini aman. Nah, penerapan mini power plant sendiri melalui 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan itu menentukan target dan tujuan dari implementasi alat ini. Sedangkan tahapan persiapan itu merancang dari alat dan biaya yang dibutuhkan selama pembuatan prototipe mini power plant. Dan yang tahap ketiga adalah tahap penerapan atau yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang kami lakukan yaitu kepada anak sekolah SD dan warga masyarakat di sekitar Desa Lancang Kuning. Sedangkan tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi terdiri dari pembenahan dan pengembangan dari prototipe mini power plant ke depannya. Kemudian tahap perencanaan yaitu menentukan target dan tujuan mini power plant ini. Yang pertama itu kita menggunakan solar panel dengan 100 watt peak. Kemudian menggunakan juga SCC atau solar change control. Kemudian pada malam hari kita akan menggunakan dari tenaga baterai yang telah disimpan. Kemudian kita bisa menggunakan tenaga itu untuk pengisian handphone atau smartphone kita. Nah, ini merupakan perangkat desa dari Desa Lancang Kuning yang kami lakukan sosialisasi kepada perangkat desa, dan perangkat desa mensosialisasikan lagi kepada masyarakat yang ada di sana. Nah, ini merupakan kuesioner yang kami sebar kepada masyarakat tentang keinginan masyarakat untuk mempelajari energi baru terbarukan, khususnya energi matahari atau yang kita kenal dengan sel surya. Baiklah, inovasi berupa alat mini power plant yang memanfaatkan energi yang bersumber dari sinar matahari sehingga alat ini cocok untuk diletakkan di khalayak ramai untuk melakukan pengecasan gratis sebanyak 35 kali untuk mengurangi ketergantungan energi fosil yang ada di Indonesia. Baik, penggunaan kapasitas solar panel lebih besar, kemudian membutuhkan sistem keamanan atau security system agar terhindar dari pencurian, dan juga membutuhkan kerjasama dari pemerintah maupun swasta mengingat harga komponen yang cukup mahal. Nah, ini merupakan dokumentasi dari implementasi kami, yaitu mini power plant yang ada di Desa Lancang Kuning. Gambar yang pertama yaitu edukasi energi terbarukan kepada anak-anak sekolah di Desa Lancang Kuning. Yang kedua adalah solar panel yang digunakan, yaitu jenis solar monokristalin dengan kemampuan dayanya sebesar 100 watt peak. Dan yang ketiga yaitu tempat peletakan alat. Di sini kami mengimplementasikannya di Poskamling. Dan yang keempat adalah proses pemasangannya atau instalasi dari mini power plant tersebut. Nah, itulah pemaparan kami terkait mini power plant di Desa Lancang Kuning untuk mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang diadakan oleh BRM FMIPA Unpad. Kalau ada sumur di Senggarang, airnya segar dipakai mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kami presentasi lagi. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.